Selamat siang kawan YouTuber semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Balimun Osaka. Pada siang hari ini saya mengajak kawan semuanya untuk mengelilingi sebuah hutan di mana tempat ini namanya Myokeng. Nama ekinya Myokeng Guchi, tapi kita akan pergi ke Myokeng Yama setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam dari tempat tinggal saya dengan naik kereta api. Saya sudah tiba di sebuah desa. Ini namanya Desa Myokeng. Desa ini berada di pinggiran hutan. Ini desa terpencil di Jepang. Bisa kawan lihat suasana di sini seperti ini. Mudah-mudahan kawan yang suka menonton channel ini menjadi tahu bahwa di negara Jepang juga ada sebuah desa terpencil yang tempatnya di kaki pegunungan atau kaki dekat dengan hutan. Seperti apa keindahan dari Myokeng Yama ini atau gunung Myokeng. Mari kita sama-sama untuk melihat suasana yang ada di tempat ini. Dan saya akan melakukan perjalanan yang tidak begitu jauh karena saya sedikit kecapean tadi karena di perjalanan lumayan lama. Kita berada di kereta api saja itu memakan waktu 1 jam, dan kita juga berjalan di tengah eki itu lumayan memakan waktu. Nanti saya akan jalan-jalan sekitar 5,6 km. Ini ada sawah-sawah kecil seperti ini. Di petaninya sedang main HP, istirahat makan mungkin karena sekarang menunjukkan jam 11 kurang jam 12 kurang 5 menit. Oke, kawan, kita lanjutkan perjalanan. Yukuri deh itu, sukarin ayon. Di sini bunga sakuranya sudah gini kan, sudah gugur semua, sudah mulai tumbuh daun.
Seperti ini suasananya sangat menyenangkan, bikin betah untuk tinggal di sini. Meskipun di pinggiran hutan, tapi tempat ini sangat indah dan rumahnya juga luas-luas sekali. Kalau di sini beli mobil mungkin tidak perlu menyewa parkir karena halaman orang-orang di sini luas seperti ini. Kalau di tempat saya ya harus, kalau beli mobil harus sewa parkir dulu baru bisa beli mobil. Karena di sini kalau tidak punya parkir kita tidak boleh untuk membeli mobil. Mari kan. Wah, luas dan indah sekali rumah orang di sini. Mungkin karena di pedesaan rumah orang luas-luas sekali dan mirip seperti di tempat kita ada halamannya. Tapi kalau di tempat tinggal saya nyaris tidak ada halaman di depan rumah. Nah, nih. Kayak itu. Ini ada sungai kecil, airnya jernih banget. Sungainya juga bersih. Itu ada gubuk sangat kecil sekali, mungkin untuk penyimpanan barang. Oke, kita lihat di sekitaran tempat ini seperti di depan ini kan sangat indah sekali. Kebetulan pada hari ini cuacanya sangat cerah sekali, tapi kemarin hujan. Duku masuk gue. Oh. Kita sudah akan mulai memasuki hutan, tapi masih ada beberapa rumah.
Oke, saya akan lihat pemandangan di mana saya datang tadi. Oke, kita flashback. Tadi saya datang dari sana dan langsung jalan ke sana dan muter di sana. Oke, putar dulu. Oh, betah sekali kayaknya tinggal di sini. Tapi kalau pikir-pikir, betah sih betah ya. Tapi untuk kita kerjanya kerja apa ya di tempat ini? Karena saya baru pertama kali masuk ke tempat ini, belum tahu seperti apa kehidupan orang di sini juga. Tempatnya bersih sekali kawan. Ini saya sudah mulai nanjak. Ini jalanannya nanjak ini. Kita koko nih, abu naik kah? Tapi anak itu aku koko. Gimana tuh? Ah, koko ya, koko ya, koko ya. Tapi ini kukara ini ya. Oh, koko kah mas? Ikan itu. Oke kawan, saya tidak jadi untuk lewat ke jalan ini karena masih kita baca map masih bingung. Saya akan coba untuk ke tempat ini, jalan ke tempat ini. Kita mite, koko kamu. Ya, saya masih mempelajari map. Karena itu mau iru para tabung asobi ini itu onaji itu kamu. Itu suara katanya mungkin bisa ketangkap di audio kawan. Oke, kembali di tempat ini kawan. Ini di sini juga ada kabel-kabel seperti ini. Itu seperti pagar, tapi ada setrum listriknya itu. Aku kok machigai iru no? 地図にこの Google の地図に入れないからそこで 一回やってみるここ。でもここから。あそこにいいけどね。綺麗もこれ。
karena sudah musim semi, para petani sudah mulai sibuk mengolah lahan mereka. Rerumputan juga sudah menghijau. Sedangkan kemarin sebelum musim semi, rerumputan warnanya kuning. Tapi koko ya. いや、でこれもこっちや。 Seperti ini kegiatan petani yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan bisa terekam, karena dibatasi dengan kabel-kabel yang ada strumnya, saya tidak berani untuk mendekat. Konnichiwa. Ini yang ditanam ini pre, kawan. Ini daun bawang. Kelihatan seperti layu deh. Mungkin karena kemarin kena hujan. Ini ada butterfly atau kupu-kupu. Jenis kupu-kupu yang ada di sini seperti ini, mungkin dipelihara di dalam sini, kawan. Tapi tidak ada kelihatan kupu-kupu. Mungkin masih jadi kopong-pong, kurang tahu juga. Kupu-kupunya belum ada kelihatan. Petaninya sibuk semua. Oke, mungkin ini rumah terakhir. Kita akan memasuki kawasan hutan. Oke, sama Yama ya, Pak. Oke, saya sudah memasuki hutan, tapi kelihatan di depan ada yang sedang apa namanya, barbecue, bakar daging di pinggir sungai. Dan jenis burung yang ada di hutan ini seperti yang ada di lukisan ini. Ini semuanya jenis burung yang ada di hutan ini. Yang ini mungkin kawan tahu, ini burung peletuk.
Oh, itu yang sedang barbecue. Oke kawan, kita lanjut perjalanan kita untuk mengelilingi hutan ini. Karena kemarin hujan, kadang jalannya ada yang masih becek. Air di hutan ini juga sangat jernih sekali, bersih sungainya. Bersih sekali air sungainya, sangat bening sekali. Tapi karena dingin, kita tidak berpikiran untuk masuk dan mandi di sana karena kita merasakan suasana yang dingin. Tapi memang sangat sejuk sekali, kelihatan airnya bening sekali, bersih juga. Itu batu-batu yang ada di dalam sungai itu sangat bersih kelihatan. Maka ada beta-beta anak pura. Jalannya bisa kawan lihat, ini jalannya masih jalan tanah. Ini saya sangat suka sekali berjalan di tempat seperti ini karena jalannya masih asri, tidak diaspal dan tidak dibeton, cuma pinggirnya sudah dirapikan seperti ini. Wah, air sungainya bisa kawan lihat ini. Aduh, sangat bersih sekali. Saya berjalan di pinggir sungai dari baru masuk tadi, terus di pinggir sungai. Tapi sangat menyenangkan karena airnya bersih sekali. Suara airnya juga untuk merelaksasi. Oh, ini menakutkan ini. Pohon yang bisa kawan lihat ini. Tadi saya sedikit terkejut, tak kirain apa dari jauh. Yang ini juga. Itu nih bohong kali ini.
Baso na ito. Pero baso na yun. Yang di sebelah kiri seperti ini kan, itu hutan, di atas itu hutan. Tapi sangat indah sekali. Saya merasa kalau ke tempat seperti ini saya merasakan diri saya bukan berada di Jepang. Saya rasakan diri saya berada di negara saya sendiri. Kalau saya di Bali, saya merasakan seperti saya berada di Singaraja, Bali. Meskipun saya orang Gianyar. Indah banget sungainya, sangat bersih sekali. Ingin mendekat tapi turunnya agak gimana ya, takutnya di sini mamushi itu ular yang sangat beracun di negara Jepang, karena mamushi itu sangat pintar berkamuflase dengan sampah-sampah seperti ini. Biasanya mamusinya mirip ya seperti warna sampah, warna-warna daun. Itu yang kita takutkan, apalagi kita berada di dekat sungai. Wah, di sini beda energinya. Kita sedikit merasakan merinding. Oh, ada sepeda di depan. Mungkin ada orang yang sedang beristirahat. Benar ya. Seperti biasa, kalau kita ke hutan, di sini pasti menemukan kayu gelondongan yang masih dibiarkan seperti itu dan tidak diambil untuk pembuatan rumah, dan dibiarkan tergeletak sampai lapuk di tempat ini. Benar juga, di sini juga ada yang sedang makan tapi tidak barbecue. Saya juga sudah mulai lapar. Saya mungkin kalau menemukan tempat yang bagus saya akan makan. Mungkin aku deh gua nggak di daerah ini itu Porotomo. Barbecue mulai ngaruh. Mungkin yang tempat yang tadi itu orang sedang melakukan panggang daging. Ada baunya, itu bau daging bakar. Di depan sana mungkin kawan lihat, di depan sana juga ada air terjun. Oke, saya akan istirahat dulu di sini dan sambil menikmati bento yang saya bawa. Ada cucu ya, Dek? Cucu ya, Dek? Oh, tapi tempat duduk tidak ada ya. Saya akan duduk seadanya saja, tapi karena ini yang saya ajak orang Jepang, kalau tidak ada tempat duduk dia agak tidak mau ya, biasanya duduk di tempat sembarangan seperti ini.
tapi saya paksakan saja ya. Oke kawan, saya akan makan dulu, sampai lanjut lagi nanti setelah saya makan. Hai, koko deh suatu kudasai. Watashi koko de ii desu. Oke kawan, ini bento yang saya bawa. Saya akan makan dulu. Oke, sampai jumpa lagi lanjut nanti setelah saya makan. Oke, setelah saya makan, saya lanjutkan lagi perjalanan ini. Tadi saya makan di tempat itu dan sekarang lanjutkan perjalanan di tempat seperti ini. Tadi tujuan perjalanan sekitar 5,9 km. Sampai di sini sudah berapa kilo tidak ada tulisan dan tidak ada penjelasannya. Kita hanya bisa melanjutkan dan berjalan terus. Tapi di tempat ini karena sungainya sangat bersih sekali dan indah, itu bikin saya betah untuk berjalan di pinggir sungai ini. Ini ada map yang jatuh, mungkin tamu yang tadi membawa. Ini air terjun yang tadi kelihatan dari tempat makan tadi. Nih nenek masih, nenek ya, kakek ya, masih kuat sekali berjalan tapi pakai tongkat. Inilah badan sungai kawan, tapi airnya seperti ini. Konnichiwa. Ini air datang dari atas gunung, masuknya ke sungai di sebelah kanan ini. Sungainya luas sekali ini sebenarnya, tapi dasarnya itu batu. Seperti sungai-sungai yang berada di daerah Karangasem dan Buleleng. Buleleng yang bagian timur ya biasanya sungainya pasti seperti ini, indah sekali. Saya merasakan diri saya berada di tempat itu. Cuma bedanya kalau di sini saya pakai jaket dan sepatu. So ya nih, kiri mau. Oh, ini sakawan lihat di depan ini hutan. Ini sangat terjal sekali tanjakannya, tapi kelihatannya tidak terjal ya kalau di gambar. Tapi sebenarnya ini tinggi sekali. Seperti hutannya.
Oke, saya akan sedikit turun ke pinggir sungai. Jalannya seperti ini kawan, ini menurun ini. Dan batunya bergerak juga kalau diinjak. Bahaya ini. Kir sikit isinya uga terukar. Ini bersih sekali, airnya bersih sekali. Kawan lihat ini bersihnya. Saya coba masukkan kamera ke bawah air gimana, walaupun ini dangkal sekali. Saya coba masukkan. Kayak coba ya. Nggak coba. Berapa meter urai ano misuno makanya haitara ada juga. Di depan juga ada orang yang bakar daging. Dia sendirian dia makan daging, apa enggak takut ya? Bisa kawan lihat di depan itu orang bakar daging barbecue. Ini dalam ya. Bisa kawan lihat orang bakar-bakar sendirian, sendiri di tempat seperti ini. Takut sekali. Bisa kawan lihat. Kalau saya karena penakut, sendiri di tempat seperti ini takut. Di sebelah kiri ini sangat terjal sekali, ini hutan, ini terjal sekali, tapi ya seperti biasa di kamera tidak akan kelihatan terjalnya. Seperti ini jauh sekali di sana tuh terjal sekali itu kelihatan. Kalau di kamera kelihatan enggak ya? Ini sangat tinggi dan terjal sekali. Konnichiwa. Cucu na rumah ini nang toyu, buku deh.
Haru ya. Itu dah. Wakaru? Koko wa tokubitsu no kusa ueru no. Ah, kore kamo na. ツネのカミソリっていう花やねんて。 Bunga seperti ini yang ditanam di bawah ini. Oleh karena itu ada pagar yang seperti ini. Dilarang masuk dan menginjak tempat itu, karena kalau kita masuk dan menginjak tempatnya di sana, itu bisa kita menginjak bunga yang tumbuh. Itu sudah mulai dia tumbuh. Kalau kita masuk ke sana, kita bisa menginjak bunga tersebut dan bisa membuatnya tidak akan tumbuh atau rusak ya. Itu di bawah juga ada orang yang sedang bikin tenda di pinggir sungai. Di sini orangnya sendiri, berani sekali. Kalau saya takut sekali, apalagi sepi susah sepi seperti ini. Wah, ini jalannya. Wah, karena hujan kemarin, ini jalannya becek sekali, meskipun di bawahnya batu, karena daun yang menumpuk, akhirnya dia jadinya becek. Di sungainya kita tetap dari tadi jalan di pinggir sungai. Kira-kira Hairun. Iya. Furusato no Kafe. Nani? Ah? Doku aru ebi? Ah? めっちゃ短いな。センチぐらいいるね。Di tempat ini biasanya ada ular, katanya itu yang dijelaskan tadi.
ularnya dia gemuk tapi sangat pendek sekali. Apakah berbisa? Saya tanyakan tadi. Dia juga tidak tahu karena tidak ada penjelasan apakah berbisa atau tidak. Itu tidak ada dijelaskan. Tapi kita tetap diharapkan untuk berhati-hati agar tidak sampai menginjak ular tersebut. Seperti ini basic di sini kawan. Ini batu seperti ini tapi bisa menjadi serpihan-serpihan kecil. Ini yang rawan longsor, yang rawan jatuh di sini. Batunya seperti ini. Dal besarnya seperti ini, tapi bisa menjadi serpihan kecil seperti ini dia. Serpihannya seperti ini dia. Oh, why? Batu, dasarnya batu ini. Tuh besar sekali di atas batu ini. Tinggi sekali kawan. Seperti kita berada di apa namanya, daerah gunung berapi. Tapi apakah ini gunung berapi saya juga kurang tahu nih. Apa pungkas takut harus Konoyama. Oh, tapi di tempat ini bahaya sekali.
Go nani kayak teru. Terus nani kayak teru. 5番の出産後。あと何か私いいの。Hmm. じゃなくて今5番のとこにいますっていう。 Oh. Kita banyak. Sangat sepi sekali kawan, tapi kadang-kadang ada 1 atau 2 orang saja yang lewat. Tapi di sini sangat aman dan nyaman. Maaf karena saya apa namanya, sedikit apa namanya, perjalanan jalan kepleset. Itu burung. Gimana dia? Gimana dia? Dan di sini diterangkan seperti ini jenis bunga dan buah yang berada di tempat yang di gunung ini. Mungkin kawan yang bisa baca hiragana, katakana dan kanji mungkin bisa baca ini. Coba dibaca. Ya, seperti ini jenis bunga dan buah yang ada di tempat ini. Dan kita juga bisa beristirahat di tempat ini. Tempat ini sudah disediakan tempat duduk seperti ini. Tapi saya tidak akan beristirahat, saya akan lanjutkan perjalanan dengan santai agar tidak cepat capek. Seperti ini adalah hutan apa namanya, hutan yang masih asri kawan, yang di apa namanya, di depan dan di belakang saya ini hutannya hutan yang masih asri. Dan ini di belakang saya ini. Kalau manjat di sini tidak mungkin karena ini terjal sekali ini. Itu. Apalagi apa namanya, batu-batunya seperti ini. Terjadi serpihan-serpihan seperti ini. Oke, saya akan lanjutkan perjalanan dan tetap masih berada di pinggir sungai. Mungkin video ini akan sangat panjang sekali. Kalau sangat panjang mungkin nanti akan saya bagi 2, yaitu perjalanan saya part 1 dan part 2 agar tidak kepanjangan. Video ini real dan tidak akan saya potong-potong, dan akan saya upload apa adanya. Agar kawan semuanya tahu seperti apa alam yang ada di Jepang tanpa dipotong dan tanpa diedit. Mungkin kebanyakan yang saya lihat juga
kebanyakan memperlihatkan suasana Jepang yang berada di kota, tapi saya berusaha untuk memperlihatkan bagaimana wajah negara Jepang dari alamnya, dari alam pegunungan, alam desa, dan tamannya. Karena kawan semuanya juga mungkin ada yang ingin mengetahui seperti apa alam pedesaan, alam pegunungan yang ada di Jepang. Ya, kalau kawan ingin melihat alam pegunungan atau alam pedesaan di Jepang, ya tonton Balimun Osaka Channel. Di sana Anda akan menemukan suasana alam, suasana hutan dan pedesaan yang ada di Jepang. Meskipun saya tinggal di sebuah perkotaan di Jepang, tapi saya sukanya untuk mengambil video yang berada di hutan-hutan dan pedesaan. Karena saya aslinya juga kalau di Indonesia saya orang desa, orang yang lugu, dan suka berada di alam bebas. Oh, ini jalannya becek. Ini jalannya kawan. Di bawahnya ada batu, tapi di atasnya ada daun dan air, jadinya becek deh. Siapa lihat lagi ada pohon yang tumbang. Padahal ini kalau diambil bisa ya, dari tempat saya jalan ini dekat sekali nih. Tuh, besar sekali itu diameternya. Dan pohonnya juga pohon yang sering digunakan rumah di Jepang. Mata ya. Lagi saya kepleset kawan. Karena saya menggunakan tripod, saya tidak menggunakan gimbal. Mudah-mudahan video ini tidak begitu bergoyang. Itu harapan saya. Kalau bergoyang, mohon dimaklumi. Ini banyak sekali batu-batu bulat seperti ini. Suaru baso kana? Kore wa nani kana? Banana mitai ini. Ini tadi saya
tanyakan ini prosesnya bikin batu yang bulat seperti ini. Ini sudah dijelaskan. Kerewana nih kana? Oh, ini proses orang yang di sini membuatkan tempat batu-batu yang bulat ini untuk agar kita bisa duduk kalau mengunjungi tempat ini. Hah? Ini kawan, batu-batu yang bulat ini bisa tempat kita duduk. Akan saya coba seperti apa rasanya duduk di batu yang berada di hutan seperti ini. Mungkin kita seperti duduk di atas es ya. Ini bentuknya ada yang bulat, katanya berbentuk telur. Ini yang bulat bentuk telur. Dan kerewana nih nangai no. Hah? Kibawan. Apa namanya? Ini berbentuk yang ada di gajah, apa namanya? Gading. Ini dibuatkan seperti gading gajah. Ini terbuat dari batu kawan. Seperti ini suasana hutan yang ada di Myokeng. Itu sangat tinggi sekali itu. Oke, kita lihat sekitar. Tadi saya datang dari sebelah sana, nanti akan pulangnya ke sini. Baterai saya masih 25%. Oke, saya akan duduk. Oh, tidak terlalu dingin ya batunya. Saya sambil makan kawan, makan apa namanya, jajan seperti ini di Jepang. Ini camilan. Itadakimasu kawan semuanya. Masuk kah? どこら辺だ